Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danderi Tepu. Saya berasal dari kelas A reguler 2019. NIM saya adalah 3192421019. Di sini saya membuat sebuah presentasi tentang konsep dasar kewirausahaan untuk memenuhi mata kuliah dari dosen kami, yaitu Bapak Kusidi SPD MPD. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian kewirausahaan, kedua ciri-ciri wirausaha, yang ketiga nantinya 3 variabel penting dalam wirausaha, keempat keuntungan menjadi wirausaha, kelima tipe wirausaha, keenam watak wirausaha, ketujuh sikap dalam berwirausaha, kedelapan keuntungan menjadi seorang wirausahawan, yang kesembilan hambatan jadi wirausaha, ke-10 pilihan wirausaha, ke-11 kelompok wirausaha, ke-12 wirausaha dan pembangunan, dan yang terakhir nantinya yaitu pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Jadi langsung saja kita ke pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi ataupun keuntungan yang optimal. Jadi dalam wirausaha ini memang kita harus berani mengambil suatu risiko, di mana kita tidak hanya mengharapkan keuntungan saja, tetapi kita juga harus bisa menerima kerugian dari usaha yang kita jalankan, seperti itu. Yang kedua yaitu ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, ciri-cirinya mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Change, and Action, yang mana terbagi lagi menjadi 4 bagian, 3 bagian yaitu NATO, NADO, dan NAKO. Selanjutnya yaitu tentang 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Ini harus kita ketahui sebenarnya atau dasar konsep berwirausaha. Yang pertama yaitu mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Di sini saya menarik yang nomor 2 yaitu menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Kadang kita dalam berwirausaha kita harus mengetahui terlebih dahulu usaha apa yang kita jalankan, relasi ataupun teman yang sudah memang betul-betul menjalankan suatu usaha, meminta saran dan motivasi bagaimana dasar memulai suatu usaha. Selanjutnya itu tipe wirausaha. Yang pertama yaitu wirausaha rutin, diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu wirausaha arbitrage, adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang terakhir yaitu wirausaha inovatif, yang mana artinya adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Selanjutnya yaitu 6 watak wirausaha. Yang pertama yaitu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga yaitu mampu mengambil risiko. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kelima yaitu inovatif, kreatif, dan bulat. Dan yang keenam yaitu berorientasi ke depan atau mereview. Selanjutnya itu sikap wirausaha. Dalam sikap wirausaha yang pertama yang harus kita ketahui adalah berani mengambil risiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mempunyai visi. Yang keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Yang kelima itu percaya diri. Dimana memang yang bagian pertama itu berani mengambil risiko, itu yang saya jelaskan terdahulu tadi, dimana memang kita harus berani mendapatkan ataupun di dalam kondisi mengalami keuntungan dan kerugian, dan salah satunya kita harus mempunyai suatu tujuan supaya usaha yang kita jalankan itu semakin berkembang dan bisa berkelanjutan seterusnya. Seperti contohnya kita memulai suatu usaha di mana usaha kita itu masih kecil-kecilan ataupun belum berkembang, di mana setelah ada perkembangan usaha dan struktur demi selanjutnya itu kita bisa membuka cabang di mana, di bagian mana, dan salah satunya hal itu atau faktor utamanya adalah percaya diri. Oke, maksudnya
aktif, energi, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Yang ketujuh yaitu memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Yang ke-8 tanggung jawab. Serta yang ke-9 yaitu selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan menjadi wirausaha. Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Yang keempat, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, banyak sebenarnya keuntungan jika kita membuka suatu pekerjaan atau usaha yang ingin kita jalankan. Salah satunya itu kita bisa merekrut karyawan ataupun anggota kerja, sehingga di Indonesia juga terjadi pengurangan pengangguran. Dan yang perlu lagi yaitu mengembangkan potensi secara penuh. Dalam memulai wirausaha, kita tidak bisa setengah-setengah saja gitu. Kita harus mengembangkan usaha itu secara penuh. Kita harus mengetahui tujuannya, apa yang harus dijalankan, barang-barang apa yang kita masukkan dalam usaha. Kita harus mengenal harga, debit, kredit, keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu hambatan menjadi wirausaha, di mana biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindari krisis karena tidak ingin repot, tidak ingin berisiko dalam hidupnya atau lain-lain. Di mana yang pertama, hambatan jadi berusaha yaitu persepsi atau terlalu tua, muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. Yang kedua itu kreativitas, atau yang pertama itu emosi, takut risiko, lingkungan, kurangnya dukungan, kultural, budaya yang menghambat, intelektual, tidak berpikir logika. Selanjutnya yaitu pilihan kita, di mana kita harus membangun putra entrepreneur. Yang kedua itu bisnis entrepreneur. Yang ketiga itu social entrepreneur. Yang keempat itu teknologi entrepreneur. Yang kelima kreatif entrepreneur. Yang keenam brace entrepreneur. Yang ketujuh yaitu eco entrepreneur. Yang kedelapan academic entrepreneur. Dan selanjutnya itu rasio pengusaha. Di Singapura sendiri yaitu terdapat 7,2%, di Cina dan di Jepang terdapat 10% rasio pengusahanya, di Amerika Serikat yaitu 11,5%, dan di Indonesia yaitu 0,8%. Mungkin yang paling rendah yaitu di Indonesia sendiri, yaitu 0,18% rasio. Di mana David MC Leland mengatakan negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%, sedangkan di Indonesia rasio pengusahanya masih 0,18%. Jadi untuk mendapatkan 2% itu kita harus berusaha dan mengembangkan usaha-usaha serta membangun usaha-usaha baru di Indonesia, serta bekerjasama dan membangun relasi yang baru dengan negara-negara lain. Selanjutnya itu kelompok wirausaha Indonesia, di mana usaha kecil rumah tangga yang terbagi juga usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Di mana penyerapan tenaga kerja UKRT dan UKM sekitar 99%, di mana PDB-nya 40%. Di mana yang kedua itu usaha besar sekitar 1%, PDB-nya 60%. Wirausaha dan pembangunan, di mana suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif, yang dikatakan oleh Rope tahun 1992. Selanjutnya itu pentingnya pengembangan wirausaha dalam pembangunan, di mana mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian, dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Oke, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya tentang konsep dasar kewirausahaan. Semoga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini merasa bermanfaat atau bermakna, serta sudah tidak takut lagi membangun usaha ataupun mulai dari awal dan berani mengambil risiko. Mungkin itu saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.